Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 analisis proses bisnis yang akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Berikut adalah hasil laporan akhir kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya dan kelompok kami dan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Nafiza Zahra. Saya Fani Nurozini. Saya Indah Warangatania. Saya Pramali Setiaji. Baik, judul dari laporan kelompok kami adalah Analisis Proses Bisnis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kos pada Kosnini menggunakan metode PCES dan Business Process Re-engineering. Baik, untuk bagian pertama, pendahuluan akan dipresentasikan oleh saya. Bagian pertama, latar belakang. Di era transformasi digital saat ini, adopsi teknologi informasi menjadi salah satu faktor penentu bagi efisiensi operasional dan keberlangsungan berbagai skala usaha. Seperti implementasi sistem informasi yang tepat itu tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing bisnis. Hal ini tentu berlaku pula pada sektor bisnis jasa penyewaan hunian atau rumah kos yang kian kompetitif. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan rumah kos. Namun, banyak pada praktiknya itu pengelolaan masih mengandalkan metode konvensional, seperti penggunaan sistem yang manual untuk mencatat data penghuni, dan juga pengelolaan seluruh kegiatan aktivitas pada kos. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan data yang tidak terintegrasi sehingga menghambat kecepatan layanan dan menurunkan tingkat kepuasan pada penghuni. Sebagai solusinya, diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen kos yang berbasis digital dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data penghuni dan kamar secara real-time serta mempermudah proses penagihan, pemfasilitasan untuk menangani keluhan penghuni menjadi lebih cepat. Penerapan sistem informasi manajemen kos diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha kos dan memberikan kemudahan bagi pemilik dalam memantau seluruh kegiatan operasional. Selain itu juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh penghuni kos. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil objek penelitian pada Kosnini sebagai unit usaha yang memerlukan operasionalisasi proses bisnis melalui penerapan sistem informasi manajemen. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai profil objek penelitian tersebut. Oke, bagian kedua ada profil usaha. Kosnini merupakan unit usaha jasa penyewaan hunian yang berfokus pada penyediaan tempat tinggal bagi perempuan perantau. Usaha ini dirancang khusus untuk memberikan solusi hunian yang strategis, aman, dan terjangkau bagi mahasiswi maupun pekerja wanita. Visi misi pada kos Nini ialah menjadi penyedia hunian kos yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi perempuan perantau dengan dukungan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif. Misinya yaitu menyediakan hunian dengan lokasi strategis yang memudahkan mobilitas penghuni, menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi seluruh penghuni, menawarkan harga sewa yang kompetitif dan terjangkau, memberikan pelayanan yang responsif dalam menangani kebutuhan serta kendala penghuni. Pada Kosnini juga terdapat struktur organisasi untuk melakukan tanggung jawab terhadap layanan jasa tersebut. Ini ada beberapa jabatan yang akan saya jelaskan. Pertama, pemilik kos yang dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan penerimaan pendapatan.
Yang kedua ada pengurus kos atau pengelola kosnya. Biasanya menangani administrasi penyewaan, penagihan pembayaran, serta penyelesaian kendala operasional harian. Terdapat juga teknisi dan keamanan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dan menjaga keamanan lingkungan. Dan yang terakhir ada staf kebersihan yang bertanggung jawab atas kebersihan seluruh area lingkungan kos. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana proses bisnis mengelola data penghuni, pembayaran sewa, dan pengaduan kerusakan yang berjalan saat ini. Apa saja kendala atau hambatan utama yang dihadapi dalam operasional saat ini berdasarkan analisis metode PCES. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi manajemen cost yang terintegrasi dan efisien dengan pendekatan bisnis proses re-engineering agar operasional cost ini menjadi lebih efektif. Selain rumusan masalah di atas, juga terdapat tujuan penelitian, yaitu memetakan dan mengevaluasi alur proses bisnis pengelolaan operasional cost ini yang berjalan saat ini, mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam sistem manual menggunakan metode PCES untuk memberikan landasan perbaikan yang tepat, dan yang terakhir, menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif sehingga meningkatkan efisiensi dan profesionalitas layanan di Kosnini. Selain itu, terdapat juga manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada bagi objek penelitian, yaitu Kosnini, membantu memperbaiki proses bisnis yang ada melalui penerapan bisnis proses re-engineering agar lebih efisien, memudahkan pengelolaan data kamar, pencatatan pembayaran, serta penanganan keluhan penghuni, mengurangi risiko kesalahan manual dalam pengelolaan informasi kos, lalu dalam aspek peneliti atau pengembang, menjadi wadah penerapan metode analisis speeches, yaitu performance, information, economy, control, efisiensi, service, dan bisnis proses re-engineering dalam kasus nyata. Mengasah kemampuan dalam merancang activity diagram, diagram konteks, data flow diagram, entity relationship diagram, serta pembuatan mockup system. Lalu pada aspek akademik atau pembaca, akan memberikan gambaran praktis mengenai perancangan sistem informasi manajemen kos yang dapat dijadikan referensi ataupun acuan bagi penelitian di masa depan. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keilmuan di bidang sistem informasi, khususnya mengenai penerapan metode PCES dalam skala operasional bisnis kecil seperti usaha kos. Dapat juga dijadikan sebagai studi kasus nyata bagi mahasiswa atau pembelajar lain untuk memahami alur perancangan sistem mulai dari analisis masalah hingga perancangan model seperti activity diagram, DFD, ERD, dan sebagainya yang terstruktur. Baik, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai profil Kosnini dan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan serta hasil analisis yang menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi manajemen Kosnini. Nah, yang pertama ada metode pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data yang akurat, kami menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu observasi dan juga wawancara. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung proses pengelolaan kos yang berjalan saat ini, sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami pengguna serta kebutuhan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian. Setelah data diperoleh, penelitian ini dilanjutkan dengan beberapa tahapan, mulai dari analisis masalah menggunakan metode PISES, pemodelan proses bisnis as is dan to be, analisis kebutuhan sistem, hingga perancangan model sistem dan antarmuka pengguna. Selanjutnya ada Business Process Reengineering atau BPR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Business Process Reengineering atau BPR. Nah, metode ini dipilih karena sebagian besar proses pengelolaan kos ini masih dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu, diperlukan perbaikan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi agar proses pengelolaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3, analisis sistem.
Setelah melakukan observasi dan wawancara, kami melakukan analisis menggunakan metode PISAS untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada proses pengelolaan kos ini. Yang pertama ada performance. Pengingat pembayaran masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Yang kedua, information. Data penghuni belum tersimpan secara terstruktur dan informasi ketersediaan kamar belum dapat diketahui secara real time. Yang ketiga, ekonomi. Pengelola masih harus meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan verifikasi pembayaran dan pengingat tagihan setiap bulan. Yang keempat, ada kontrol. Verifikasi pembayaran masih dilakukan secara manual berdasarkan bukti transfer, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Selanjutnya ada efisiensi, proses pembayaran, pencatatan, dan pelaporan masih dilakukan secara terpisah, sehingga kurang efisien. Dan yang terakhir ada servis, penghuni belum memperoleh layanan pengingat tagihan otomatis maupun fitur untuk memantau status penanganan keluhan. Nah, jika diperhatikan, sebagian besar permasalahan tersebut memiliki akar yang sama, yaitu proses pengelolaan yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola data penghuni, pembayaran, serta pelaporan keluhan secara terpusat. Selanjutnya kita akan membahas BPMN as is atau yang sistem yang sedang berjalan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, kami kemudian memetakan proses bisnis yang berjalan saat ini atau BPMN as is. Nah, pada proses ini, informasi ketersediaan kamar masih diperoleh melalui konfirmasi langsung kepada pengelola. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan bukti pembayaran dikirim melalui WhatsApp untuk diverifikasi secara manual. Selain itu, pengingat tagihan dan pelaporan keluhan juga masih dilakukan melalui WhatsApp sehingga proses administrasi menjadi kurang efisien. Nah, selanjutnya ada BPNN 2B atau sistem usulan dari kelompok kami. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kami mengusulkan BPMN 2B atau proses bisnis usulan. Pada sistem usulan, seluruh aktivitas utama diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen kos. Sistem dapat PBN2B atau proses bisnis usulan. Nah, pada sistem usulan ini, seluruh aktivitas utama diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen kos. Nah, sistem dapat menampilkan status kamar secara real time, mengolah data penghuni secara terpusat, mengirimkan notifikasi tagihan otomatis, membantu pencatatan pembayaran, serta menyediakan fitur pelaporan keluhan yang dapat dipantau langsung oleh penghuninya. Nah, melalui proses bisnis usulan ini, diharapkan aktivitas pengelolaan kos dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan proses sebelumnya. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Nah, berdasarkan proses bisnis, usulan yang telah dibuat diperoleh kebutuhan fungsional sistem. Nah, sistem harus mampu mengelola data penghuni kamar, booking, pembayaran, dan pengaduan. Nah, selain itu, sistem juga harus dapat memberikan notifikasi tagihan otomatis serta menghasilkan laporan operasional untuk membantu pengelola dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsionalnya. Selain kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Sistem harus memiliki keamanan data melalui fitur login, mudah digunakan oleh pengguna, mampu menyimpan data secara terpusat, serta menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat. Oke, demikian penjelasan mengenai metodologi penelitian dan analisis sistem yang menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi manajemen kos ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perancangan dan pemodelan sistem yang diusulkan oleh teman saya. Nah, lalu lanjut kepada activity diagram. Di sini terdapat activity diagram yang pertama, yaitu activity diagram manajemen dan kamar penghuni. Eh, Activity diagram manajemen kamar penghuni ini menggambarkan bagaimana pemilik kos mengelola data penghuni dan status kamar. Alurnya dimulai dengan pemilik membuka dashboard utama, memilih kamar yang kosong atau tersedia dalam tampilan sistem, dan setelah itu pemilik bisa menambah penghuni yang nantinya sistem akan menampilkan formulir registrasi untuk diisi. Nah, setelah datanya diisi, eh, sistem akan melakukan validasi terlebih dahulu terhadap data diri penghuni. Jika ada data yang kurang, sistem akan memunculkan error message untuk diperbaiki. Begitu data dinyatakan lengkap, sistem langsung menyimpan ke database dan mengubah status kamar menjadi terisi.
Di activity diagram yang kedua yaitu diagram tagihan dan pembayaran otomatis. Ini menjelaskan tentang otomatisasi proses penagihan hingga verifikasi pembayaran. Pada awal alur, sistem akan secara otomatis mengecek jadwal, jatuh tempo, dan memberitahu pemilik 3 hari sebelum batas waktu pembayaran. Setelah mendapat notifikasi tersebut, pemilik bisa memasukkan biaya variabel bulanan seperti air, listrik, dan lain-lain yang kemudian akan digabung dengan biaya sewa pokok dan menjadi satu invoice. Rincian tagihan tersebut akan dikirim ke penghuni melalui WA atau email yang nantinya akan bisa dilihat oleh penghuni. Penghuni bisa memilih metode pembayaran dan bertransaksi langsung via payment gateway yang akan diverifikasi otomatis. Nah, jika berhasil, status tagihan akan berubah menjadi lunas dan tercatat di log transaksi. Namun jika gagal, sistem otomatis akan mengirim notifikasi ke penghuni untuk mencoba lagi. Activity diagram yang ketiga yaitu layanan dan pengaduan penghuni. Ini biasanya untuk pelaporan kerusakan fasilitas, mulai dari pengaduan penghuni hingga tindak lanjut oleh pemilik. Nah, pertama, penghuni dapat membuat laporan di menu pengaduan dengan mengisi deskripsi dan mengunggah foto bukti kerusakan. Lalu, pemilik yang mendapat notifikasi akan menyimpan laporan dan kemudian akan diperiksa validitas laporan apakah kerusakan itu benar-benar terjadi atau tidak. Jika tidak valid, laporan tersebut akan ditolak dan penghuni akan mendapat notifikasi bahwa laporannya ditolak. Namun jika kerusakan benar terjadi, pemilik akan menunjuk teknisi dan mengubah status menjadi sedang diperbaiki. Lalu perkembangan perbaikan akan langsung dipantau oleh pemilik dan akan diberitahukan secara real-time melalui aplikasi sistem manajemen cost ini, dan begitu selesai, penghuni akan menerima notifikasi bahwa masalah telah diatasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas data flow diagram atau DFD-nya. Nah, yang pertama ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini, sistem informasi manajemen kos ini ditempatkan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu ada penghuni dan pemilik atau pengelola kos. Nah, dari sisi penghuni, sistem menerima data, registrasi, booking kamar, pembayaran, serta laporan kerusakan. Nah, setelah data diproses, sistem akan memberikan informasi kembali kepada penghuni berupa status kamar, konfirmasi booking, informasi tagihan, status pembayaran, status laporan, serta notifikasi tagihan. Sementara itu, dari sisi pemilik atau pengelola, sistem menerima data kamar, data tarif, verifikasi pembayaran, data inventaris, dan data checkout. Kemudian, sistem menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan pengelola seperti data penghuni, data pembayaran, laporan kerusakan, laporan tamu, hingga laporan operasional. Nah, melalui diagram konteks ini dapat dilihat bahwa sistem berperan sebagai pusat pengolahan data yang menghubungkan penghuni dan pengelola sehingga proses pengelolaan kos dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien. Lanjut ke DFD, yaitu data flow diagram. Jika pada diagram konteks kita hanya melihat sistem secara global, di DFD ini kita membedah seluruh sirkulasi data dan membaginya ke dalam proses-proses yang lebih spesifik dan terintegrasi. Gambaran umumnya yaitu diagram ini, yang pertama kita ada 5 proses utama, yakni ada kelola kamar dan penghuni, yang kedua kelola booking dan check-in, yang ketiga kelola tagihan dan pembayaran, yang keempat kelola pengaduan dan perawatan, yang kelima kelola operasional cost. Kelola kamar dan penghuni ini sendiri adalah proses yang menangani aliran data master, di mana terjadi transformasi data ketika pemilik memasukkan spesifikasi kamar dan data identitas penghuni baru ke dalam data store, yang kemudian menghasilkan informasi status ketersediaan kamar secara real time. Lalu proses yang kedua, kelola booking dan check-in, yang menjadi pintu masuk bagi calon penghuni. Proses ini mengolah data pengajuan sewa, memverifikasi ketersediaan jadwal, hingga memproses data check-in resmi saat penghuni mulai menetap. Yang ketiga, kelola tagihan dan pembayaran. Prosesnya ini merupakan pusat sirkulasi keuangan yang dimana mengintegrasikan data biaya sewa dan biaya variabel seperti untuk menghasilkan invoice. Aliran tersebut berlanjut ketika penghuni melakukan pembayaran, di mana sistem menerima data transaksi dari payment gateway, memverifikasinya, lalu memperbarui data stok keuangan. Lalu proses yang keempat yaitu kelola pengaduan dan perawatan.
Proses ini mengatur manajemen aset dan layanan karena menerima input data kerusakan fasilitas dari penghuni, lalu meneruskannya ke pemilik untuk validasi hingga mengalirkan data penugasan teknisi dan pembayaran status perbaikan. Dan terakhir, yaitu kelola operasional cost yang mencakup pencatatan dan pendukung harian seperti manajemen inventory cost, data log tamu yang berkunjung, hingga rekapitulasi data operasional lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ERD dari cost manajemen ini. Ini merupakan gambar ERD yang kami buat untuk sistem cost. Jadi ERD ini menggambarkan struktur pada sistem manajemen cost ini berbasis web. Sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu penghuni, kamar, sewa kamar, tagihan, pembayaran, booking, pengaduan, tamu menginap, inventaris, dan biaya tambahan. Entitas penghuni berelasi dengan sewa kamar dalam kardinalitas one to many, yang berarti satu penghuni dapat memiliki beberapa riwayat sewa. Selain itu, penghuni juga dapat membuat pengaduan serta mendaftarkan beberapa tamu menginap. Entitas kamar berhubungan dengan sewa kamar, booking, pengaduan, dan inventaris. Satu kamar dapat disewa atau di-booking beberapa kali dalam periode yang berbeda, memiliki banyak data inventaris, serta menjadi objek dari berbagai pengaduan serta penghuni. Entitas sewa kamar dapat berfungsi sebagai penghubung antara penghuni dan kamar, sekaligus menyimpan informasi masa sewa dan status penyewaan. Pada aspek pengelolaan keuangan, entitas tagihan terhubung dengan sewa kamar dan pembayaran. Setiap data penyewaan dapat menghasilkan beberapa tagihan yang kemudian dapat memiliki catatan pembayaran. Selain itu, entitas biaya tambahan digunakan untuk mencatat pengeluaran di luar tagihan utama, seperti denda keterlambatan atau biaya kerusakan fasilitas. Dengan keterkaitan antar entitas itu, sistem mampu mengelola data penyewaan kamar, reservasi, pembayaran, pengaduan, dan inventaris hingga pencatatan tamu secara terintegrasi dalam satu basis data yang terstruktur. Kemudian ada penjelasan mockup yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Yang pertama yaitu ada halaman login. Pada antarmuka ini merupakan bagian yang akan dipakai untuk pengguna ataupun pemilik untuk masuk ke dalam dashboard. Next. Jika akun belum dimiliki oleh pengguna ataupun pemilik, maka di sini pengguna dapat login ataupun sebagai pemilik untuk masuk ke dalam dashboard. Next. Nah, jika masuk sebagai pemilik, maka akan masuk ke dalam dashboard sebagai kamar ataupun peta kamar. Di sini terdapat beberapa bagian yaitu peta kamar, tagihan WA, keluhan, dan laporan tamu. Pada peta kamar, di sini terdapat status, yaitu kamarnya ada berapa totalnya. Lalu di sini ada bagian informasi tentang berapa kamar yang terisi, berapa kamar yang kosong, dan ada berapa banyak bookingan kamar. Next. Oke, untuk bagian tagihan WH, tagihan dan WA, pada bagian ini pemilik dapat menggunakannya sebagai pengingat tagihan massal kepada para penghuni kos. Next. Pada bagian keluhan, di sini terdapat hasil laporan dari para penghuni kos yang akan masuk ke dalam dashboard ini. Dikarenakan belum ada laporan yang masuk, maka di sini akan ditampilkan tidak ada keluhan aktif. Next. Pada dashboard lapor tamu juga sama seperti dashboard keluhan, karena tidak ada laporan, maka tampilannya belum ada laporan tamu. Next. Nah, di sini ada dashboard laporan keuangan kos. Jadi di sini pemilik dapat mengetahui laporan keuangan mengenai laporan setiap bulannya dan juga untuk memberikan hasil keputusan tentang bagaimana usaha tersebut akan berjalan ke depannya. Di sini belum ada pemasukan yang masuk karena belum ada pembukingan dari kos, maka pemasukan bulanannya belum ada hasil grafiknya.
Terus di sini juga ada daftar tunggakan kos dan juga hasil invoice semua tagihan penghuni kos. Next. Nah, di sini terdapat antarmuka khusus penghuni kosnya. Yang pertama, jika kita login sebagai penghuni kos, maka tampilan pertamanya kita bisa melakukan daftar ataupun booking kos. Di sini kita bisa melakukan langsung daftar ataupun booking kosnya. Next. Nah, di sini bagian registrasi dan booking kosnya atau booking kamar. Jadi kita bisa melakukan booking mau masuk ke kamar berapa, pilih nomor kamar, lalu pilih paket kapasitas karena kos ini terdapat dua bagian yaitu untuk sendiri ataupun untuk dua orang. Lalu ada fasilitas dan di sini ada data diri yang harus kita masukkan, lalu bisa mengupload data diri yang harus dimasukkan. Jika sudah berhasil, maka kita tinggal simpan dan bayar depositnya. Next. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan status registrasi berhasil. Nah, hasil dari registrasi berhasil ini maka akan langsung masuk ke data dashboard di pemilik kos bahwa sudah ada yang melakukan booking seperti itu. Next lagi. Oke, nah di sini ada implementasi dan pengujian. Jadi pada perancangan ini, Kosnini itu menyelesaikan sebuah solusi permasalahan, yaitu membuat sistem yang dirancang untuk menyatukan berbagai fungsi utama seperti manajemen data penghuni, bukti transaksi, serta sistem notifikasi ke dalam suatu platform tertentu. Dengan adanya integrasi, maka sistem administrasi menjadi lebih sistematis dan minim kendala. Nah, dalam operasionalnya itu, sistem tentu akan membantu untuk memfasilitasi interaksi utamanya, yaitu untuk dua peran utama seperti pemilik dan penghuni, sebagai sudut pandang yang mengambil, eh, maaf, dengan tujuan memahami kebutuhan pengguna dengan mengambil dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sebagai pengguna, sistem ini memberikan akses untuk melakukan pengajuan keluhan ataupun pengecekan tagihan bulanan secara self-service. Dan sedangkan pada sudut pandang pemilik memiliki kewenangan untuk mengelola data sistem, lalu juga melakukan update status kamar, verifikasi pembayaran, ataupun mengelola data penghuni. Sistem ini tentu sudah dilengkapi dengan validasi otomatis sehingga setiap perubahan data yang dilakukan akan memperbarui setiap sistem menjadi sinkron dan informasi yang diberikan akurat. Berdasarkan hasil implementasi di atas, maka penerapan sistem manajemen Kosnini menjadi langkah strategis untuk menggantikan pola kerja manual yang rentan terhadap human error, dan dengan alur kerja yang lebih canggih, maka diharapkan sistem ini memberikan efisiensi waktu dan dapat meningkatkan pengelolaan UMKM layanan penyewaan kos menjadi lebih transparan serta profesional dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu selanjutnya ada black box testing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kami membuat 10 case untuk text box texting. Di sini kami membagi menjadi 5 bagian untuk penghuni dan pemilik. Yang pertama itu ada skenario pengujian penghuni. Di sini kami melakukan dua kondisi input di mana inputnya valid dan tidak valid. Untuk yang valid itu dia ada di bagian nomor 3, 4, dan 5. Dan kalau yang invalid ada di bagian nomor 1 dan 2. Status pengujian black box texting untuk penghuni itu semuanya pas atau berhasil. Lalu yang kedua itu pemilik. Sama juga di sini kami membuat dua macam kondisi input yaitu valid dan invalid. Dengan semua statusnya itu pas. Untuk yang, sorry, maksud saya semua hasilnya itu pas. Oke, selanjutnya akan membahas bab 6 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berhasil merancang sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan pengelolaan kamar, data penghuni, pembayaran, dan penanganan keluhan secara digital bagi Kosnini. Lalu juga dengan menggunakan metode business process reengineering, implementasi metode ini menggunakan pitches yang diterapkan juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan, sehingga rancangan sistem yang dihasilkan mampu meningkatkan akurasi pencatatan data dan rancangan yang bagus untuk kebutuhan penghuni. Selain itu, struktur yang bagus juga dirancang dalam bentuk
ERD dan DFD yang menjamin konsistensi data yang lebih baik sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan pelaporan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terdapat juga saran untuk memaksimalkan sistem tersebut, yaitu perancangan sistem ini ada beberapa saran yang dapat diterapkan dimulai dari tahap pengembangan aplikasi agar sistem dapat diuji secara langsung dan digunakan secara operasional. Mengingat pentingnya data penghuni, juga disarankan untuk menerapkan protokol keamanan serta melakukan backup basis data secara berkala. Selain itu, diperlukan juga pelatihan teknis kepada pemilik dan staf pengelola agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal sesuai dengan alur yang telah dirancang. Baik, itulah akhir dari laporan kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Mohon maaf atas kesalahan ataupun penyampaian yang kurang memadai. Eh, saya Nafiza Zahra, izin mengakhiri presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.